Boleh lambaikan tangannya, Shalom. Selamat datang kembali di ibadah kami, ibadah kita sesi yang kedua. Mari kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan membawa yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satukan hati pikiran kita. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu, penyertaan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus Kau curahkan, Kau berikan kepada kami. Dengan hari-hari yang telah Kau ciptakan kami lalui Tuhan, sampai pada hari ini Tuhan, hari Sabat-Mu, hari yang kudus bagi kami. Kami ingin bersama-sama sepakat mencari wajah-Mu Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, iman percaya kami Kau kuatkan, teguhkan Tuhan. Begitu juga tempat ini Tuhan, kuduskan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami bersamamu, karena Engkau Immanuel di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih, puji syukur kami Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, Kau tetap memberi kami napas hidup yang baru, kesehatan tubuh jiwa raga kami yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga kami, anak menantu cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sikala pada. Pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu Tuhan, di hari kudus bagi kami, di sesi ibadah kedua nih Tuhan, kami sujud menyembah-Mu Tuhan, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati hati pikiran kami untuk lebih lagi setia, taat, teguh kepadamu Tuhan Yesus, melakukan perintah dan pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati untuk firman-Mu Tuhan yang kami dengar nantinya Tuhan, menjadi dasar hidup kami, menjadi rema di dalam hidup kami, di mana setiap keluarga kami akan dipimpin Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Berkati mulut lidahnya berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh pemimpin rohani Tuhan, seluruh demonasi gereja yang ada di dunia, khususnya Indonesia, Sumatera Utara, Kota Medan nih Tuhan. Dari pemimpin yang kami muliakan Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Nikonyo Torajo bersama dengan jajarannya Tuhan. Bapak Pembina rohani kami, Bapak Pendeta Bambang Yonan Tuhan, bersama jajaran Tuhan. Berkati pada hari ini mereka semua melayani-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan hikmat dari surga Tuhan. Kuasai hati pikiran mereka Tuhan Yesus, dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Begitu juga setiap demonasi gereja Tuhan, para pemimpin gereja semua Tuhan. Kau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan dan takut akan Kau ya Tuhan Yesus, ada di dalam hidupnya mereka. Ada kasih persaudaraan, ada kasih agape di dalam seluruh pemimpin gereja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukan hati pikiran mereka semua Tuhan, untuk melakukan perintah amanat agung yang telah Kau perintahkan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih, puji syukur kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk para pemimpin bangsa Indonesia Tuhan, dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri Kabinet Maju, para gubernur, kepala daerah, sampai kepala RT RW Tuhan. Kami percaya berikan hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintahan ya Tuhan Yesus. Program-program yang sudah berjalan Kau berkati Tuhan. Kau pulihkan ekonomi Indonesia, Kau pulihkan kesehatan Indonesia, Kau pulihkan pendidikan Indonesia, Kau pulihkan alam semesta Indonesia Tuhan. Karena kami percaya Engkau Raja kemuliaan bagi alam semesta di Indonesia, bagi di dunia ini Allah Bapa.
Terima kasih Yesus. Berkati TNI dan Polri sebagai pertahanan dan keamanan. Kebersamaan mereka Kau berkati Tuhan Yesus. Begitu juga program-program yang akan berjalan untuk pemilihan umum di tahun 2024 Tuhan. Kau berkati seluruh partai-partai politik Kau berkati, para pemimpin-pemimpinnya Kau berkati. Tidak mementingkan organisasinya, tidak mementingkan diri sendiri Tuhan. Kau yang mengetahui Tuhan, kami serahkan kepadamu. Para petugasnya Tuhan, KPU, Bawaslu, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Kau ada di dalam jalankan KPU dan Bawaslu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Sesi kedua nih Tuhan, Kau berkuasa di tempat ini. Di tangan-Mu ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, persembahan kami. Terimalah doa kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Kita yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Betapa ajaiblah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Betapa mulianya karya-Mu bagi kami. Setiap hari kami melihat kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan. Dan itulah yang membawa kami pagi hari ini. Kami mau duduk diam mencari wajah-Mu. Kami mau menemukan Engkau pagi hari ini Tuhan. Datanglah sekarang ya Roh Kudus. Rabaya Syaramaya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami. Kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Betapa
dahsyat dalam segala perkara, amin. Dia yang menuntun kita dan menjadikan kita hari ini. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung bersama dengan kami GBI Alam Hotel. Mari kita terus bersemangat memuliakan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mencurahkan rohnya yang akan menjadi penolong kita. Dan dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Mari bersama-sama kita serukan dia, Yesus yang ajaib dan setia dalam hidup kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Mari puji Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang tidak pernah terlelap menolong kami, yang akan terus memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan. Bertepuk tangan bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Aku melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan itu? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, oh dialah penolongku. Dia takkan membiarkan kakiku goyah. Ku akan berteduh di dalam naungannya. Dia tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Tuhanlah penjagaku. Amanku dalammu, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Takkan kau tinggalkan, Engkau menjaga yang Haleluya. Yesus, kita tidak pernah sekalipun terlelap dan tertidur menolong kita. Dia takkan membiarkan kakiku goyah. Amin. Ku akan berteduh di dalam naungannya. Dia tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Dia siapa? Allah penjagaku. Amanku dalammu, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Takkan kau tinggalkan, Yesuslah penjaga, Allah penjaga yang tak pernah terlelap. Haleluya. Dia berkata dia akan terus memegang tangan kita dengan tangannya yang kuat, dan kita tidak akan goyah sebab Yesus beserta dengan kita. Yang percaya berikan sorak-sorak lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Amanku dalammu, seluruh hidupku di dalam genggamanmu. Takkan kau tinggalkan, sebab Yesus Engkaulah penjaga yang tak pernah terlelap. Haleluya. Hati kami percaya penuh kepadamu Yesus. Tuhanlah penjaga kami. Haleluya. Haleluya. Dia berkata, dia akan menyertai kita
sampai kepada akhir zaman. Yang percaya boleh katakan kepada kiri kanan kita sebelum duduk, katakan Tuhan Yesus menyertai kamu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa persembahan kita. Kita bawa syukur kita bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia dalam hidup kami. Kami pada siang ini berkesempatan membawa persembahan. Kami bawa persembahan yang terbaik bagimu. Dan kami bawa hidup kami. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang terus memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang sepakat bersama katakan amin. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengucap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Engkaulah Bapa yang kami cinta. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau Bapa kami yang sangat kami cinta. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih
Mari saudara, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Oh, kita terus memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Oh, dia adalah Bapa. Biarlah Tuhan Kau melawat kami lebih lagi Tuhan. Kami perlu Kau. Oh, kami sambut hadir-Mu di tempat ini. Pribadi kami, hidup kami rindu akan Kau. Oh, dia adalah bara-bara basandara, bara-bara basi. Oh, lebih lagi. Mari angkat suaramu. Biarlah ya Tuhan, pada pagi siang hari ini, di tempat ini Tuhan, kami boleh bangun tahta-Mu, suatu tahta yang mulia, yang suci, lewat pujian dari hati kami, lewat kekaguman kami kepada-Mu, lewat pemujaan kami kepada nama Yesus. Oh, mari saudara, Allah layak terima pujian-Mu, Allah layak terima hormat, glory. Oh, lebih lagi. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, mesbah bagimu Tuhan. Kami bangun di tempat ini. Biarlah di tempat ini malaikat-Mu boleh naik turun Tuhan. Oh, melawan kehidupan kami. Oh, menolong kami, membela kami. Adalah bara. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, yang buta kan melihat, diperbanyak bagiku. Sekali lagi kita katakan Injil Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta kan melihat,
berjalan dalam kehidupan kami menghampiri peringatan perayaan daripada kematian-Mu. Oh Tuhan. Ya Tuhan. Besar perbuatan-Mu bagi manusia Tuhan. Dan besar perbuatan-Mu bagi kami. Jemaat-Mu di tempat ini biarlah terus dikuatkan ya Tuhan. Dan Tuhan biarlah pada hari ini Kau menambahkan bagi kami kesadaran, kemelekan akan apa yang Kau perbuat bagi kami. Sehingga dalam hidup kami boleh lebih respon lagi Tuhan akan pengurapan-Mu, akan rencana-Mu, dan bahkan akan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Satu hal kami katakan Tuhan, kami rindu lebih lagi dilayakkan Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu begitu indah dan besar bagi kami. Kami penuh dengan kelemahan Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu yang berlaku dalam hidup kami, oleh karena itulah Engkau tetap berkenan untuk menuntun hidup kami. Tapi di hari-hari ini Tuhan, kami mau katakan kami rindu lebih lagi. Oleh karena itu tuntun kami Tuhan lewat pemberitaan daripada firman-Mu pada siang hari ini. Roh Kudus pasti Kau mengurapi kami, bukan hanya untuk mampu menangkap, tapi juga untuk menjadi pelaku-pelaku untuk menggenapi firman Allah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala sembah, hormat, puji hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Ibu Bapak terkasih. Silakan duduk Ibu Bapak. Apa kabarnya jemaat Alam Hotel sesi kedua pada hari ini? Dahsyat dan pasti luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita merenungkan pada bulan ini suatu tema yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya bersyukur pada hari ini boleh memegang mic di depan saudara sehingga boleh bercakap-cakap. Padahal ada yang lebih senior dari saya di sini adalah Bapak Pendeta Rojaman yang kita kasihi. Saudara, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Beliau dulu adalah pemimpin kami, mementor kami untuk misi saudara. Pernah kami dipimpin oleh beliau misi ke Pangkalan Beran dan beberapa tempat lain dulu saudara. Dan beliau adalah seorang hamba Tuhan yang rapi di Gunung Sitoli. Kita terus mendukung beliau saudara ya. Biarlah nias bagi kemuliaan Tuhan, aman. Ya, terpuji Tuhan, haleluya. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, ada suatu kata penting yang Tuhan titipkan di dalam tema yang diberikan para pemimpin kita untuk gereja kita di hari-hari ini adalah peran, yaitu role, peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah saudara, siapa yang mau peran Roh Kudus lebih lagi dalam hidupnya? Yang mau boleh lambaikan tangan. Saya percaya ketika kita lambaikan tangan, Roh Kudus juga pasti merasa dihormati. Amin saudara. Nah mari untuk itu kita renungkan ayat firman Tuhan yang kita buka Alkitab kita ambil dari Yohanes 14. Kita akan baca ayat 16 dan 17. Aku, kata Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Saudara, maka ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya rencananya ini, yaitu bahwa dia akan meminta kepada Bapa, dia akan datang kepada Bapa, dia akan berdoa kepada Bapa. Maka saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah, amin saudara. Dan dia tidak meminta kepada dirinya sendiri,
dia meminta kepada Bapa yang adalah pribadi yang lain. Amin saudara ya. Sudah dua saudara ya. Yesus, kemudian ada pribadi yang berikutnya yaitu Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, maka ada pribadi yang lain lagi. Yaitulah Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah satu. Maka orang Kristen, saudara dan saya menyembah satu Allah. Amin saudara. Allah yang Esa. Esa artinya one. Maka saudara, kita perhatikan di dalam ayat tersebut, Tuhan Yesus tidak mengatakan Roh Kudus, tapi dia memberikan apa yang merupakan peran daripada Roh Kudus itu dijadikannya namanya, penolong. Tapi saudaraku, ini bisa menjadi konotasi yang kurang jelas di tengah-tengah masyarakat. Karena di tengah masyarakat kata penolong itu tidak otomatis statusnya tinggi saudara ya. Bahkan kalau masyarakat Asia seperti kita, penolong itu ya ajudan, benar saudara ya, asisten, bahkan saudara ketika di dalam rumah tangga, apabila ada suatu keluarga yang besar misalnya orang tua sibuk, anak-anak banyak urusan, maka dimintalah jasa seorang pembantu. Saudara, seolah-olah maka pribadi yang ketiga ini ya dengan peran yang seperti itu dan Tuhan pun tidak menyebutkan namanya, seolah-olah ya seperti itulah dia penolong. Tapi saudara, kita perlu ingat bahwa penolong ini dia adalah Allah. Dengan demikian saudara, marilah kita coba terus memahami Roh Kudus adalah pribadi Allah yang mau datang kepada kita untuk menolong kita, padahal dia adalah Allah. Amin saudara. Dan kalau kita sadar akan hal itu, kita akan merasa, wah siapalah diri saya sehingga dia mau datang untuk menjadi seorang penolong bagi saya, penolong pribadi. Saudara, maka untuk lebih mengerti lagi hal itu, kita perlu baca ayat berikutnya. Kita loncat ke ayat 17 saudara ya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sampai situ saja saudara. Maka saudara, kalau kita menimbang, wah dunia gak bisa terima dia, itu masuk akal saudara ya. Itu masuk akal. Karena dunia belum bisa dengan logikanya, dengan rasionya, saudara pakai pikiran-pikiran rasional, menerima bahwa Roh Kudus ada. Tapi saudara, cilakanya, jangan-jangan umat Kristen pun ikut-ikutan tidak menerima dia. Maka saudara, di dalam bahasa Inggris ada suatu pepatah, dan dalam bahasa Indonesia juga ada saudara. Yaitu ketika tamu datang ke rumah, untuk membuat tamu itu nyaman, maka dikatakan dalam bahasa Inggris, make yourself at home. Bahasa Indonesianya kan ada saudara, yaitu apa? Anggap saja Bu, anggap saja Pak, rumah sendiri. Ketika tuan rumah mengatakan itu, tamunya akan tiba-tiba merasa lebih nyaman, lebih di welcome. Tapi saudara, tentu kita tidak maksudkan itu secara hurufiah, bahwa dia anggap ini rumahnya. Ya, kita tetap tidak mau dia masuk ke tempat-tempat privasi saudara ya. Tapi untuk Roh Kudus, justru kita harus dengan harafiah, dengan hurufiah mengatakan, Roh Kudus, anggap hidup ini rumahmu sendiri. Saudara, kita perlu membuat Roh Kudus sangat nyaman di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dunia sudah menolak dia. Saudara tahu,
umat pilihannya sendiri, dalam tanda kutip umat pilihannya, menolak Tuhan Yesus. Roh Kudus tugasnya adalah menjamah, menginsafkan mereka dan mereka menolak. Saudara, dunia dalam segala kedagingan yang menguasai hidupnya, itu pun tidak menerima dia. Tapi marilah kita sebagai umat Tuhan, kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya dan membuat dia senyaman-nyamannya dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang mau, mari kita nyanyikan lagu ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin, saudara. Katakan. Allah Roh Kudus, ubah dari susah menjadi senang. Amin, saudara. Delikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Celikkanku supaya apa? Supaya yang kulihat bukan hanya kesulitan hidup ini. Amin, saudara. Tapi supaya aku melihat, wah, terang rupanya semua di dalam terangnya Tuhan. Amin, saudara. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah satu cara kita bisa membuat Roh Kudus welcome dalam hidup kita adalah meminta kepadanya. Kalau saudara bingung, mana ya cara meminta Roh Kudus? Nyanyikan lagu ini, saudara ya. Nyanyikan lagu ini. Dan segera, saudara, karena di dalam musik ada sesuatu yang misterius yang kita tidak bisa mengerti. Di dalam musik yang kita tujukan untuk memuliakan Tuhan, maka hadirat Tuhan turun. Amin, saudara. Jadi saudara, walaupun lagu ini lagu yang sangat sederhana, ayo saudara, saya challenge, saya tantang ibu bapak. Ketika engkau sedang menghadapi situasi yang sulit dan terbawa-bawa pikiran kita itu untuk kemudian mencoba mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mulai sadar, aku enggak mungkin menyelesaikan ini dengan kekuatanku. Aku akan minta Roh Kudus. Bagaimana caranya? Allah Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka kalau kita lihat di dalam Galatia 5:22-23 yang disebut dengan buah roh, ada dua ciri yang kita suka mendengarnya, yaitu kesabaran. Jadi buah roh itu memang adalah apa yang kemudian keluar dari hidup kita, tapi dari kata buah roh kita sadari bahwa roh itu sendiri, Roh Kudus itu adalah sabar. Dan satu kata lagi adalah kesetiaan. Jadi yang kedua yang kita boleh camkan hari ini adalah Roh Kudus adalah setia.
Amin. Saudara, jadi begini ya, anak-anak muda juga ini perlu segera dekat sama Roh Kudus. Karena apa? Karena Raja Daud dia tidak kemudian menunggu sampai dia tua dewasa baru dia mengenal Roh Tuhan. Dari sejak mudanya dia kenal Roh Tuhan. Maka dipakailah hidupnya dahsyat luar biasa bagi Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau seorang sabar sama saya, artinya apa saudara? Apa artinya kalau seorang sabar sama saya? Saudara mau tahu artinya apa? Artinya saya belum beres. Amin saudara? Amin saudara? Benar kan saudara? Maka Roh Kudus itu sabar sama kita, tapi kita harus sadar. Amin Bapak Ibu, bukan karena kita, penghakiman turun atas kita, kamu belum benar Andrew, bukan. Tapi firman Tuhan, saudara ya, kita bukakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah. Jadi saudara, kata dikuduskan di sini adalah sanctify, dilayakkan. Nah, apakah kemudian pada hari pertama saya memutuskan untuk ikut Tuhan dan saya sungguh-sungguh, kemudian dalam tempo 1 hari saya sudah total layak? Kan tidak saudara kan? Kita mengakui, masih banyak dalam diri saya yang harus kemudian saya coba benahi. Dan ketika kita sudah jauh berjalan, kita lihat ke belakang, disitulah baru kita sadar, sudah banyak kali hidup saya berubah. Berarti apa? Roh Kudus senantiasa melayakkan kita. Amin saudara. Tapi yang dia kedepankan kepada kita adalah kesabarannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, kita harus mengerti, Roh Kudus mau membawa kita naik ke tingkat 3, itu kerinduan Roh Kudus. Agar kita itu up terus. Amin saudara. Sepertinya di sini harus diyakinkan lagi. Hari ini kita percaya Roh Kudus mau membawa hidup kita naik dan pasti naik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin lebih tegas lagi. Kenapa ini penting saudara? Kalau Yusuf tidak mantap keyakinannya bahwa Tuhan akan membawa dia naik, maka apa yang terjadi kalau dia tidak mantap? Dia akan jatuh ketika ketemu dengan istri Verdi Sambo pula saudara ya, bukan saudara. Ya. Nah, saudara ya, karena banyak di zaman sekarang yang seperti itu. Saudara ya, karena dia dendam sama suaminya, maka dia buat sesuatu dan lain hal saudara ya, yang tidak pantas kita bahas di tempat ini. Amin saudara. Maka saudara, dengan demikian, marilah kita saudara ya, meyakini dengan mantap. Dan ini dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 kita baca dari bagian B, dikatakan dan Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ayat 14. Dan kita baca sama-sama, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin saudara. Kita saudara harus dimelekkan lebih lagi, dicerahkan lebih lagi. Saudara,
kita kirim anak-anak kita sekolah, kuliah, supaya dicerahkan, supaya sadar. Tapi saudara, kita perlu dalam hubungan kita dengan Tuhan dicerahkan supaya sadar lebih lagi. Sehingga saudara, kita harus mengerti ada satu kepenuhan di dalam Allah yang Dia janjikan bagi setiap insan. Kalau bagi saya itulah harapan hidup saya. Makanya berdasarkan kebenaran itu, saya coba hari demi hari untuk tidak mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Karena saya tahu saudara, kepenuhan Allah berarti adalah kekosongan manusia. Enggak mungkin dua-duanya penuh saudara ya. Diri saya penuh, Allah penuh. Ya enggak bisa saudara. Kalau gelas penuh dengan air, enggak mungkin gelas itu juga penuh dengan pasir. Yang pasir harus dikeluarkan agar saya bisa penuh dengan air, yaitu Roh Kudus. Amin saudara. Maka saudara dikasih Tuhan, yang saya mau, yang kita mau, kita mencapai kepenuhan Allah. Dan percayalah, kepenuhan Allah itu adalah dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Yang mau hidupnya masuk ke dalam kepenuhan Allah, boleh lambaikan tanganmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Jadi saudara, Bapak Ibu, kalaupun kita merenungkan di bulan ini bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan dampaknya nanti terhadap keluarga kita, maka biarlah kita ingat satu hal, Roh Kudus itu penolong kita dan Dia bertugas membawa kita sampai dengan kepenuhan Allah. Dan itulah rencana Allah, karena tadi kita baca Allah Bapa kita adalah Allah yang berencana bagi setiap kehidupan kita. Amin. Itulah pengharapan kita. Kenapa Tuhan Yesus datang di bumi? Setidaknya ada dua hal yang jelas. Satu, Dia datang sebagai manusia supaya Dia bisa kemudian mencurahkan darahnya. Kalau Dia datang sebagai malaikat atau roh saudara, tidak ada darah dan daging saudara ya, maka Dia tidak bisa menjadi korban. Tapi satu lagi yang kita lihat adalah kenapa Yesus datang ke dunia? Karena Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa bisa bagi manusia, bahwa rencana Allah sepenuhnya terwujud dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan betapa dahsyat dan besarnya rencana Allah itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus percaya. Dan kemudian saudara, mari renungkan ayat ini. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Maka dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari keselamatan. Bagaimana Roh Kudus itu didukakan saudara? Ada beberapa hal dan mari kita secara cepat merenungkan hari ini. Efesus 4:17 kita baca sampai 18. Yang pertama adalah kita mendukakan Roh Kudus apabila kita terus-menerus berlaku seperti orang yang tidak percaya. Saudara, satu hal yang Tuhan selalu nilai dalam hidup kita adalah do you believe? Do you believe? Apakah hatiku itu kadar percayanya kadang drop di bawah 50% sehingga lebih besar kadar kebimbangan dan keraguan dalam hidupku. Saudara, apakah kita
suka atau kita rajin mencek tekanan darah kita? Ya saudara, boleh kita beli di online saudara ya, alat untuk ngecek tekanan darah, gula darah. Ada baiknya saudara ya, kita cek sewaktu-waktu karena kita mau dipakai Tuhan terus, amin saudara. Demikian juga dengan kadar iman kita. Kadar iman kita harus terus full, amin saudara. Terus percaya. Memang hidup ini akan selalu membuat kita untuk tidak percaya. Pengalaman yang kita alami sehari-hari itu cenderung membuat kita tidak percaya akan semua itu. Tapi saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan ayat 17 Efesus 4. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, di hari-hari ini ada dua kasus besar saudara, tadi sudah kita sindir satu kasus besar lagi adalah Mario dan ayahnya Rafael ya saudara ya. Disambungkan dengan Sambo saudara, maka dualah kasus besar. Dan saudara, kalau saudara cek di internet, ini agama apa yang Mario dan bapaknya? Tidak disebutkan dengan jelas saudara. Karena kalau disebutkan bisa ribut saudara. Ribut kalau kemudian ketahuan di masyarakat. Agama Kristen menendang agama seberang sampai koma. Saudara, cukup parah hal-hal yang kita lihat hari-hari ini. Padahal ini kategori orang Kristen. Saudara, kenapa kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang Farisi yang bertanya, kalian tahu kenapa dulu Musa mengizinkan untuk menikah lagi? Itu karena kedegilan hati nenek moyangmu. Itu karena kedegilan, karena saudara, mereka terus merongrong Musa dan akhirnya Musa menerbitkan undang-undang baru, ya silakan. Maka itu perlu diluruskan oleh Tuhan Yesus bahwa dalam hidup ini yang namanya pernikahan, satu pria, satu wanita sampai seumur hidup. Amin saudara. Saudara, maka saudara, ketika kita menjadi orang percaya, yang harus kita buang dari hidup kita adalah kedegilan. Kedegilan itu adalah ketidakpercayaan kita pada apa yang Tuhan firmankan. Amin saudara. Saudara, firman Allah itu adalah sederhananya apa yang Tuhan bilang. Dan Tuhan mau seluruh yang dia bilang itu kita makan. Amin saudara. Kita masukkan, kita cerna. Dan biarlah itu jadi dalam hidup kita. Dan tidak ada sedikit pun bagian yang katakan degil tadi itu sudah berlarut-larut saudara ya. Kita menolak. Mungkin itu maksudnya degil saudara. Jadi saudara, mari dalam hidup kita ini kita mau dan mau. Bahkan apa yang kita maui, firman Tuhan mengatakan, biarlah hai kalian orang Kristen, kira-kira gitu saudara ya. Jangan bikin onar, melainkan jadilah teladan. Amin saudara, itulah artinya menjadi garam dan terang. Jadi terang itu artinya adalah seperti saudara ya, kota yang di bukit bisa dilihat orang ya jadi teladan. Amin saudara. Ini kok bikin jadi contoh yang buruk. Wah, saudara, saya percaya kejadian yang dua ini, yang itu secara skala nasional menjadi suatu hal tidak baik. Ini biarlah menjadi teguran buat setiap kita. Karena kita adalah satu tubuh. Satu orang bikin malu, semua kita malu. Amin saudara. Maka ini biarlah saudara menjadi katakanlah semacam teguran yang cukup tegas begitu. Betapa aku Tuhan harus bisa muncul
dan menjadi teladan di tengah-tengah lingkunganku. Amin saudara. Maka hanya Roh Kudus yang bisa mengajari kita. Dengan segala kesabarannya dia menunggu kita, dengan segala kesetiaannya. Sampai sifat-sifatnya itu sendiri, itulah yang keluar dari hidup kita. Amin saudara. Satu lagi mungkin yang merupakan hal yang bisa mendukakan Roh Kudus adalah Efesus 4 ayat 22, dan kita akan coba baca ayat 24 nanti, 22 dan 24, yaitu kita akan mendukakan Roh Kudus kalau kita masih menyerah pada manusia lama kita. Saudara ya, mari kita baca Efesus 4:22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah saudara, kata mengenakan itu biasanya sehari-hari dipakai untuk apa saudara? Untuk apa-apa aja mengenakan. Ada yang mau jawab saudara? Untuk baju saudara. Amin. Siapa di sini yang baju Anda pakai sekarang sudah 3 hari kamu pakai? Enggak ada kan saudara? Semua kita akan melepaskan dan mengenakan yang baru. Demikian pula lah ketika Roh Kudus mengajari kita, setiap hari dia akan mengajari kita untuk mengenakan manusia baru kita. Amin saudara? Amin saudara? Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Maka ketika kita saudara terus menerus mau menjadi orang-orang yang mengenakan, menjadi manusia baru itu. Tapi ini adalah tindakan yang aktif saudara, yang mana kita sendiri harus ambil tindakan saudara ya. Bukan Roh Kudus yang mengenakan, dikatakan Paulus katakan apa? Kita yang mengenakan saudara ya. Kita harus mau, kita tanggalkan manusia lama, kita pakai manusia baru. Manusia lama itu apa saudara? Hal-hal yang memancing masa lalu kita itu mau muncul lagi dalam hidup kita. Itulah yang membuat nanti umat Kristen malu. Padahal kita orang-orang tebusan Allah. Tapi ketika kita terus berjalan dengan Roh Kudus, pegang terus karena dia adalah jaminan saudara ya. Kalau kita lepas dia, wah tidak terjamin rencana Allah yang di depan. Dia adalah jaminan, setiap hari kita pegang saja dia. Mata kita tertuju kepada Allah melalui Roh Kudus. Dia saja kita pegang, andalkan. Bahkan Tuhan berikan peringatan, jangan andalkan manusia katanya. Karena apa saudara? Karena terkutuk, ngeri kali bahasanya saudara ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Dia aja jaminan kita saudara. Kita belajar terus, berjalan terus, pegang terus. Dan lama-kelamaan kita melihat, wah hidup kita berubah dan orang bisa menikmati terang lewat hidup kita. Amin saudara. Yang mau saudara hari-hari ini engkau lebih lagi menambahkan fokus hidupmu kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terus menyembah Dia. Ku sembah Kudus,
hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, kami buka pintu hati kami untuk Kau masuk, masuk lebih lagi Kau kuasai kami. Apabila ada hal-hal yang Kau temukan yang tidak berkenan dalam hidup kami, mari saudara berdoa bersama-sama, katakan, Roh Kudus, apabila ada hal-hal yang Kau temukan tidak berkenan dalam hidup kami sepakat dengan Engkau. Roh Kudus, angkat itu, singkirkan itu, ya Allah. Oh, kami ingin Kau lebih lagi, kami ingin Kau, oh, lebih lagi. Oh, Bapa, campur tangan-Mu lebih dahsyat lagi di tengah keluarga kami. Berkati kami. Oh, glory. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku buka jiwa roh kami dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk taburan firman-Mu yang boleh kami terima pada siang hari ini Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Andrew Tobing yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar pengurapan Tuhan lebih lagi atas hamba-Mu. Engkau memberkati pembicaraannya, Engkau memberkati mulutnya, urapan yang baru membaharui terus kehidupannya, bahkan kehidupan keluarganya, anak-anaknya. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami yang menerima firman-Mu, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang akan penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami akan bawa persembahan kami. Tuhan, kami berikan yang terbaik bagi-Mu.
kita yang mau bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali membawa persembahan kita yang kedua. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan kita akan menyaksikan warta sepekan untuk seminggu ke depan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan. Mengingatkan kembali bahwa pada hari Jumat ini kita akan mengadakan, gereja kita akan mengadakan KKR dan seminar keluarga. Saya menghimbau kita semua boleh bersama-sama hadir mengikuti KKR dan seminar ini supaya kita sama-sama dibangun menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita satukan hati pikiran kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Hosana bagimu ya Allah Bapa di sorga, hosana bagimu Yesus Kristus, hosana bagimu ya Roh Kudus. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan. Atas kasih setiamu, penyertaanmu, kemurahanmu, anugerahmu yang telah kau berikan, kau curahkan kepada kami pada hari ini Tuhan, hari sabatmu, hari kudus bagi kami Tuhan Yesus. Kami setelah bersama-sama sidang jemaat-Mu memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami Tuhan. Terima kasih puji syukur kami Tuhan. Pada pagi ibadah sesi kedua ini Tuhan, Kau melihat, Kau mengetahui sidang jemaat-Mu Tuhan, yang telah bersama-sama kami memuliakan, meninggikan nama-Mu dan mendengar suara-Mu, sabda firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi dasar hidup kami, remah kami. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Yesus, yang menyertai hati pikiran kami, iman percaya kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, supaya Roh Kudus itu berdiam di dalam roh kami masing-masing ya Allah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel Tuhan. Kami telah mempersembahkan berkat yang daripadamu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberi 100 kali lipat, berlipat ganda Tuhan, di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, minggu ke depan Tuhan, Engkau melihat, mengetahui rencana-rencana sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel Tuhan. Kami tetap percaya Kau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Kau menguatkan kami di dalam nama Yesus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau memberi kami keberhasilan dan beruntung, keselamatan, perlindungan yang daripadamu nyata kami terima untuk minggu depan Tuhan. Minggu keempat ya Allah Bapa di surga, terima kasih puji syukur kami padamu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu sampai ke sesi 2 Tuhan.
Engkau memberi kekuatan, kesehatan baginya Tuhan. Berkati istri dan anaknya, keluarga besarnya, berkati di dalam nama Yesus. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau buat berhasil dan beruntung apapun yang dikerjakan, rencana-rencana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Mari kita arahkan hati pikir kita. Salam Yerusalem, Yerusalem, salam yang kudus. Berkati tembok dan purinya. Berkati bangsa yang Kau beli Tuhan. Berkati ke-12 sukunya, Kau berkati imam-imamnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan kota kudus-Mu Yerusalem ini Tuhan. Berkat kota kudus melimpah kepada bangsa Indonesia. Berkat kudus-Mu melimpah kepada gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkat kota kudus-Mu melimpah kepada kami ya Tuhan, sidang teman-Mu GBI Alamo Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berangkat pulang bersama-sama Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Mari kita harapkan pikiran kita, tangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus yang menyertai kita, serta persekutuan yang manis dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Yesus Kristus yang menyertai kita mulai hari ini sampai merata, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.